menyembah pujian kami. Kau hadir dan bertahta Tuhan, Kau hadir dan bertahta. Kami mengucap syukur Engkau baik. Kau hadir, Kau bertahta di atas pengakuan. Penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Tuhan Roh Kudus, Kau bergerak di tengah-tengah kami. Cengkram tempat ini di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dari tempat ini sampai radius seluas-luasnya. Cengkram dalam hadirat. Kami tahu ketika Engkau yang bertahta Tuhan Yesus, maka pengudusan yang daripada-Mu mengalir atas tempat ini sampai radius seluas-luasnya. Dan bukankah tertulis yang tidak kudus tidak dapat bersatu dengan yang kudus? Maka segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, semua yang tidak kudus bahkan tidak dapat mendekat ke tempat ini. Bapa, anugerahkan pada kami anugerah khusus untuk meraba hati-Mu, bergerak kemanapun yang Engkau mau. Ini kerinduan kami Tuhan, biar semuanya ada untuk menyenangkan hati. Tuhan Roh Kudus bergerak di tengah-tengah kami. Hanya yang daripada-Mu bisa disampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas setiap kami Tuhan. Bawa kami untuk semakin selaras dengan hati-Mu. Selaraskan hati kami dengan hati-Mu Tuhan. Apa yang menggetarkan hati-Mu, menggetarkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap. Kau buka mata kami seperti Engkau membuka mata murid-murid-Mu. Sehingga kebenaran yang daripada-Mu boleh kami terima dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Dan semuanya siap katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Saudara, di akhir-akhir sebenarnya di waktu-waktu belakangan ini saya bertemu dengan orang-orang yang menurut saya saudara sangat sebenarnya mau gitu istilahnya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mau untuk bahkan memberikan yang terbaik buat Tuhan yang sebisa dia kerjakan. Dan ini yang sebenarnya agak mengentak hati saya. Bahwa sebagian besar dari mereka orang-orang yang baru bertobat. Orang-orang yang baru disentuh sama Tuhan hidupnya. Dan apinya sedang menyala-nyala. Kebetulan beberapa tahun belakangan ini saya ada kerjasama dengan beberapa rekan di Cianjur, saudara ya. Beberapa tahun yang lalu kami menampung beberapa keluarga yang sebenarnya baru bertobat. Yang satu bisa dibilang preman di kampungnya, yang satu petani biasa, yang satu salah satu tokoh masyarakat, kalau nggak salah di daerah Pangalengan atau Garut, saudara. Pas ya kebetulan pada waktu itu ada orang yang digerakkan sama Tuhan untuk menghibahkan tanahnya, saudara. Saya sampai bingung sendiri.
saya bilang udah jangan atas nama saya, atas nama Auce aja. Udah biar kita kelola sama-sama dengan baik. Lalu dari situ saya bilang sama teman-teman ini yang baru bertobat ini, mereka itu di umur yang tidak muda lagi loh saudara. Di umur yang menurut saya terlalu beresiko kalau mulai segala sesuatunya mulai dari nol lagi. Ketika mereka bertobat, saya mendengarkan kesaksian mereka itu kira-kira 9 tahun, 8 tahun ya, 8 tahun yang lalu. Dimulai dari 5 keluarga saudara. Kesaksian mereka begitu bertemu dengan Tuhan Yesus itu mereka dipenuhi Roh Kudus. Terus mereka ngejar Tuhan dan mereka menjadi pelaku mujizat. Di desanya nyari orang sakit. Orang-orang kayak gini nih nyalinya tuh rada beda kadang-kadang saudara ya. Kalau kita kan rada mikir juga kadang-kadang. Tapi percaya nggak percaya kalau saudara mau melihat mujizat dan mau melatih apa yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Kalau Anda ke jalan-jalan cari orang sakit, doa buat mereka. Kemungkinan besar kesembuhan pemulihan itu terjadi. Kenapa? Apakah karena mereka orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Karena Tuhan mengasihi mereka. Nah sekarang kalau mau tanya, doain teman sendiri atau saudara sendiri yang sama-sama udah kenal Tuhan, kadang-kadang kok gak sembuh ya? Pernah tanya enggak tentang hal itu? Itulah kenapa kadang-kadang ketika saya bawa ini di hadapan Tuhan, ya karena harus terjadi pertumbuhan. Ada beberapa hal yang memang dia nggak bisa memperlakukan yang namanya mujizat itu cuma seperti sesuatu yang minta sama Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri, nggak bisa. Bisa sih bisa, tapi itu tetap harus jadi berkat. Percaya nggak percaya? Setiap diri kita semuanya ada benih-benih mujizat dalam hidup saudara. Saya kembali lagi ke cerita teman-teman saya saudara. Dia karena berapi-api cari orang-orang sakit. Itu dia buka pengobatan alternatif. Orang yang sakit kayak gimana yang aneh-aneh didoakan dan kesembuhan terjadi. Dan ada yang satu yang mantan preman ini, saya masih ingat saudara dia kesaksiannya. Tahu nggak Pak Kris, waktu awal-awal bertobat, wah aku pakai nama Tuhan Yesus buat judi, menang terus. Saya bilang, ya tapi ya nggak kayak gitu. Ya iya, sekarang kan sudah bertumbuh, sekarang saya sudah ngerti. Dia bilang, setelah berapa bulan sedang berapi-api, wah udah lama nggak ngerokok ya katanya. Ini mumpung sudah perjalanan jauh dari Bandung, mau balik ke tempat mereka, waktu itu di desa mereka di Pangalengan. Pas lagi istirahat di jalan, wah udah lama nggak ngerokok, beli rokok yuk sama-sama. Ngerokok saudara, mumet langsung muntah-muntah saudara. Kami dan ya puji Tuhan mereka bisa ditampung sementara. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan ingatkan harus ada pertumbuhan. Saya ingatkan ke teman-teman ini, ayo. Sekarang teman-teman sudah dimerdekakan, sekarang belajar untuk membawa kemerdekaan ini ke saudara-saudara kita. Pertobatan, mujizat itu menjadi warna hidup dari teman-teman ini. Sebenarnya pada waktu awal-awal saya berpikir, aduh Tuhan, aku ini ya hidupnya ini ya belum limpah-limpah banget gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kan ada beberapa hal butuh dana untuk kehidupan mereka lah. Untuk kadang-kadang nampung orang baru, kita kontrakin rumah dan lain sebagainya. Kita ini sebenarnya yang gak limpah-limpah banget, tapi ini rasanya kok kayak memikul sesuatu yang gak harusnya dipikul, saya bilang. Lalu, tapi ya udah, saya cuma simpan di dalam hati dan sekedar curhat sama Tuhan.
Sampai akhirnya setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Waktu itu kami syukuran di tempat mereka karena kami baru memperluas rumah yang ada di situ, mengundang tetangga dan lain sebagainya. Dia bawa yang namanya beberapa kertas yang isinya nama-nama, alamat, nomor telepon, terus ada gereja. Saya pikir ini apa? Pak, setiap kami melayani, kami ini follow up sampai benar-benar orang-orang ini bisa lahir baru. Kami follow up sampai benar-benar lahir baru dan nangis serius. Teman-teman ini ngomong, wah Pak, thank you loh Pak. Kami tuh sampai di titik ini. Saya dulu berpikir ya, aduh ini apa sih gitu. Merasa kayak ini nih kayak beban yang nggak harus saya pikul. Ini nih harusnya ada orang lain yang lebih mampu untuk memikul ini semua. Sampai akhirnya di satu titik, saya ngomong sama teman-teman, walaupun mereka say thank you dan lain sebagainya. No, saya bilang enggak. Teman-teman bisa sampai di titik ini dengan atau tanpa saya, tetap Tuhan akan bawa sampai di titik ini. Dengan atau tanpa saya. Dan saya ngomong sama teman-teman, kalaupun saya bisa terlibat sampai sekarang, itu kehormatan buat saya. Dan akhir-akhir ini saya ketemu sama jiwa-jiwa baru dan saudara saya mau kasih tahu ya. Mereka itu kebanyakan memulai dari nol itu, dari mereka tuh sebenarnya punya rumah, punya lahan dan lain sebagainya. Mereka mulai dari nol lagi. Itu bukan tanpa resiko loh saudara. Tapi mereka berani. Mereka melangkah lebih dalam dan Tuhan buktikan pemeliharaannya. Saya rindu saudara, sebenarnya walaupun tertulis dalam firman Tuhan, yang terdahulu yang jadi terkemudian, itu tuh salah satu yang menjadi momok buat kita, bener gak? Jujur aja. Buat saya pribadi itu, Tuhan jangan sampai saya termasuk di golongan itu. Itulah kenapa setiap hari, setiap minggu, kita seperti rekomitmen dengan Tuhan, mengambil dedikasi ulang sama Tuhan. Tuhan, kalaupun apiku meredup atau padam, sirami aku dengan minyakmu lagi buat api ini kembali menyala Tuhan. Dan Tuhan cuma ingatkan, gak ada cara lain selain bergaul dengan Tuhan. Penuhi diri kita dengan firman. Cari Tuhan dan bergaul sama Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Tapi percaya gak percaya, roh-roh dunia membuat kita tidak bisa terfokus ke Tuhan. Dan kita fokus untuk kebutuhan kita. Walaupun istilahnya jubah luarnya seakan-akan kita tuh rohani. Walaupun seakan-akan kita tuh rajin doa dan lain sebagainya. Tapi kita tuh mencari jalan keluar buat hidup kita. Kita mencari solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Di akhir zaman, di beberapa waktu yang kemarin saya sharingkan ke saudara-saudara yang ada di sini dan saya ingatkan lagi, bagaimanapun kita berada di zaman yang berbeda dibandingkan zaman-zaman yang terdahulu. Di zaman-zaman akhir ini, ada yang namanya ketika Tuhan datang itu ada yang namanya pemisahan, pengangkatan, dan seterusnya. Dan artinya ada yang namanya penampian, pemisahan demi pemisahan itu terjadi. Dan Tuhan melihat sebenarnya kualitas yang ada dalam hidup kita itu bertumbuh atau tidak. Kita saling mengingatkan dan menjaga api kita. Itulah kenapa sangat penting kita berkumpul, saling mengkristalkan di tempat ini, saling menjaga di tempat ini. Di firman Tuhan dikatakan apa?
Kita harus menjadi garam dan terang. Tapi garam, kalau kehilangan asinnya, dia kehilangan fungsi. Gak ada gunanya selain apa? Dibuang. Kalau di Indonesia itu kan ada pepatah, habis manis sepah dibuang. Ya toh? Banyak orang itu, wah itu ibarat kayak orang gak tahu diri. Enggak juga sih sebenarnya, siapa mau telan sepah gitu kan. Siapa mau telan sepah itu nggak ada yang bisa juga mencelakakan diri kita mau telan sepah. Habis manis sepah dibuang, itu pepatah bahasa Indonesia. Tapi saya lebih suka sidur atau pepatah yang ada dalam firman Tuhan. Atau perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Kalau garam kehilangan asinnya, nggak ada lagi fungsinya selain dia dibuang dan diinjak. Aduh, ya. Kok sadis Tuhan? Loh bagus. Loh kenapa harus diinjak? Supaya sadar. Anda kebayang, ada kalanya di satu titik seseorang ketika dia menjauh dari Tuhan, kok sepertinya tidak terjadi apa-apa, nah itu warning saudara. Tapi ketika kita rada melenceng dikit, ada belayan dari Tuhan, ada ajaran dari Tuhan, itu sangat baik buat kita. Amin. Sekarang kita bertanya sama diri kita, dan kita taruh mata kita, apakah mataku ini fokus sama Tuhan atau enggak. Kita belajar sama-sama. Amin. Yuk mari kita buka di dalam Ibrani. Kita hari ini mau belajar dari Esau, saudara. Kita tahu bahwa Esau ini saudaranya siapa? Saudara siapa? Yakub. Ya. Sudah banyak cerita tentang Esau ini, tapi kita hari ini mau belajar mungkin dari sisi yang berbeda. Ibrani 12 ayatnya yang 15 sampai 17. Di situ dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh apa saudara? Akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Ya, sampai di sini dulu. Kita kalau misalnya berbicara akar, kita mengerti bahwa dalam hidup kita harus berakar dalam Kristus. Dan akar itu sendiri itu berbicara tentang pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Karena sebanyak apapun, saudara, sebanyak apapun kita dengar khotbah, baca Alkitab atau belajar Alkitab, itu baik, sangat baik. Bahkan untuk saudara-saudara yang mau belajar firman Tuhan, itu sangat baik. Itu sangat baik. Kalau ada firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Kalau saudara pelajari tentang kata-kata itu sebenarnya bicara tentang apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bicara tentang belajar firman, saudara. Saya menemukan banyak kesaksian ketika seseorang mau mengkhususkan ada waktu khusus untuk baca firman dan waktu khusus untuk belajar firman dalam 1 minggu atau 1 hari. Saya menemukan banyak kesaksian. Ada tambahan-tambahan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Karena itu tertulis dalam firman Tuhan dan Tuhan menggenapi apa yang tertulis. Itu baik. Anda dengar khotbah, belajar firman, baca firman, lebih sakti lagi. Aku target Pak kalau 1 hari mendengar 5-7 khotbah. Wow, itu baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengakar dalam Kristus? Atau itu hanya sekedar knowledge dalam hidup kita? Tahu knowledge? Pengetahuan. Kita tahu, tapi nggak ngerti. Kalau saudara tahu, kalau misalnya gini ya, kita belajar kuliah, sekolah dan lain sebagainya, setelah lulus kuliah, kita tuh baru tahu. Belum ngerti. Kapan kita mengerti? Ketika kita mempraktekkan apa yang kita ketahui.
Di situ pengertian akan muncul. Nah, banyak orang mandek di pengetahuan saja, enggan untuk mengerjakannya. Begitu dia menumpuk dan dia tidak kerjakan dalam hidupnya, apa yang terjadi? Ini akan menjadi orang yang jago banget untuk menangkis teguran orang. Misalnya Tuhan pakai seseorang untuk menegur dia, dia bisa tangkis dengan firman Tuhan. Pernah ketemu sama orang yang kayak gitu? Nah, ini akan menjadi orang-orang yang lebih mudah menghakimi orang lain. Gawat gak saudara? Menurut saya sangat gawat. Udah gampang menghakimi, tapi ketika Tuhan mau negur dia lewat seseorang, dia jago nangkisnya pakai firman pula. Mandek di pengetahuan. Akhirnya apa? Kebenaran firman Tuhan jadi gak dalam hidupnya? Tidak bisa. Kebenaran firman Tuhan harus dikerjakan. Anda mendengar banyak hal, benih-benih kebenaran di setiap minggunya, tapi kita enggan untuk mengerjakannya. Di dalam Yakobus dikatakan itu ibarat seperti seseorang yang bercermin, dia cuma, kan firman itu cuma masuk ke telinga tapi nggak dikerjakan. Itu ibarat seperti orang bercermin, melihat wajahnya di depan cermin, tapi baru saja dia meninggalkan cermin itu, dia lupa. Tahu maksudnya seperti apa, saudara? Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda akan mengetahui identitas saudara. Kita akan mengetahui identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ada otoritas dan kuasa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Ada pengurapan. Ada benih ilahi yang Tuhan taruh. Tapi, itu ibarat ketika kita bercermin, kita melihat, wih, ternyata aku ini punya kepangkatan ya. Nah, kalau Anda mengerti Anda punya kepangkatan, Anda akan mengerti bahwa kepangkatan itu ada yang namanya tanggung jawab. Betul? Sama. Berapa banyak dari kita pengen untuk diurapi sama Tuhan lebih lagi? Banyak toh? Tapi apakah pengurapan itu hanya diberikan dengan sia-sia? Tidak. Di dalam perjanjian lama ketika Anda pelajari di dalam firman Tuhan, siapa yang diurapi? Dan yang boleh menerima pengurapan. Anda kalau baca tentang minyak urapan, itu dibuat dan diramu, tidak boleh diurapi ke manusia biasa. Itu bahasanya dalam firman Tuhan. Siapa yang menerima pengurapan di dalam perjanjian lama? Siapa? Raja dan nabi dan imam. Artinya di dalam pengurapan ada yang namanya tanggung jawab di situ. Sangat-sangat dijelaskan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seseorang yang buta. Lalu di situ Tuhan Yesus mengaduk ludahnya dengan tanah. Lalu apa? Bukan diolesi. Nanti ya Anda pelajari dalam firman Tuhan. Ada istilah diurapi dan diolesi. Itu beda. Kalau minyak untuk orang sakit itu diolesi, bukan diurapi. Tapi ketika diurapi ternyata ada sesuatu yang beda. Apa bedanya? Pada waktu itu nanti kalau Anda pelajari, setelah Yesus mengurapi orang ini dengan pasta lumpur tadi, ditaruh ke matanya, lalu Yesus menyuruh apa? Bersihkan di kolam apa? Siloam. Yang artinya apa? Yang diutus. Dengan sangat gamblang ditulis dalam firman Tuhan. Yang artinya yang diutus. Di situ kita memahami di mana ada pengurapan, ada perutusan.
Anda mau untuk diurapi lebih, artinya ada tanggung jawab dalam hidup saudara. Wah, kok gitu aku nggak mau diurapi, rugi. Karena ketika kita tidak menerima pengurapan yang lebih dari Tuhan, kita nggak akan mampu mengerjakan segala sesuatunya. Kita akan tunduk dengan roh-roh dunia. Loh kalau kayak gitu, aku mau diurapi. Kalau gitu jadi garam dan terang. Gimana Pak? Simple. Dari apa yang saudara dengar, dari apa yang masuk dalam hidup saudara dan saya, praktekkan dalam hidup kita. Terjadi perubahan paradigma, terjadi perubahan cara pandang, cara kita memutuskan sesuatu, cara kita nge-treat keluarga kita, melayani keluarga kita, melayani orang-orang yang kenal dengan kita. Ada karakter Kristus nggak yang terpancar? Saya kok pernah mendengar saudara, seseorang yang sebenarnya cukup rohani dikatakan, wah ini rohani, suka puasa, baca Alkitab dan seterusnya, tapi jadi batu sandungan buat keluarganya. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Apakah dia mempraktekkan apa yang dia ketahui atau tidak? Kalau tidak mempraktekkan, ya tadi saya bilang, itu hanya sebatas knowledge atau pengetahuan. Terus kapan untuk mengerti? Kerjakan. Wah Pak, saya mendengar kebenaran firman Tuhan, saya kerjakan Pak. Tapi kok nggak sesuai dengan beberapa hamba Tuhan, dia sharing, dia mengalami hal-hal seperti ini, buahnya seperti ini, buahnya seperti itu. Anda harus tahu bahwa benih kebenaran firman Tuhan, nanti kalau Anda pelajari, benih yang jatuh di tanah yang baik, itu sama seperti seseorang yang menerima firman dengan hati yang baik, dan mengerjakan dengan ketekunan. Kenapa ada kata ketekunan di situ? Karena ini benih. Pak, aku kok belum lihat buahnya. Harus tumbuh akar dulu. Harus bertunas dulu. Kok saya masih belum lihat? Harus tumbuh batang yang kuat dulu. Sampai kapan? Gak usah nanya. Kerjakan saja dengan ketekunan. Karena begitu benih firman ini menjadi pohon yang kuat, ditulis dalam firman Tuhan, buahnya tetap. Anda akan berenang di dalam mujizat. Jangan jadikan diri kita cuma sampai di batas tahu firman. Tapi bawa diri kita untuk bergaul sama Tuhan sehingga kita masuk di dalam pengertian demi pengertian. Karena tanpa pengalaman bersama dengan Tuhan, tanpa Tuhan Roh Kudus kita nggak akan ngerti. Amin saudara. Dan itulah kenapa di sini jangan tumbuh akar yang pahit. Ada orang-orang tertentu ketika dia tahu banyak firman dia tidak mengerjakan. Lalu dia kok melihat hidupnya seperti itu aja, dia mulai berpaling matanya dari Tuhan dan muncul akar pahit. Loh akar itu baik, tapi kita harus perhatikan akar apa yang tumbuh dalam hidup kita. Akar yang pahit atau akar dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Percayalah, yang namanya akar kepahitan itu akan meracuni dan jadi batu sandungan untuk orang-orang sekitar kita. Kita belajar dan kita tahu Tuhan mau untuk melangkah kita kemana. Janganlah ada seorang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, kalau misalnya kita belajar tentang Esau, cukup menarik sebenarnya. Ada ditulis dalam firman Tuhan, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Why? Kenapa? Di sini dikatakan jangan sampai kita memiliki nafsu yang rendah seperti Esau. Apa yang dimaksudkan dengan nafsu yang rendah seperti Esau? Kalau misalnya Anda perhatikan,
bagaimana sampai akhirnya Yakub membuat Esau kepleset ngomongnya. Anda pasti tahu ceritanya, itu di sekolah minggu suka ada film-filmnya, suka ada film kartunnya juga. Di situ diceritakan bagaimana Esau lelah, sangat capek. Dia pulang dari kerja, dia capek. Lalu dia melihat siapa? Yakub sedang masak. Masak apa? Esau tahu nggak Yakub masak apa? Nanti baca dalam firman Tuhan. Esau nggak tahu. Ini yang mengerikan saudara. Esau tidak tahu apa yang Yakub masak. Dia cuma kecium baunya. Dan dia melihat Yakub masak merah-merah katanya. Lalu Esau bilang, Dek, aku kasih dong itu merah-merah itu. Nanti baca. Kasih itu dong yang merah-merah itu dong, minta dong yang merah-merah itu. Bahkan dia nggak tahu itu apa. Minta dong merah-merah itu. Yakub ngomong apa? Entar dulu. Coba tuker sama hak kesulungan. Mau nggak? Jawab Esau apa? Bentar lagi loh aku mati. Buat apa berkat hak kesulungan itu? Udahlah. Aku mau yang merah-merah itu. Dikasih sama Yakub. Dan hal itu yang ternyata menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Oh, itu berbicara karena dia menjual hak kesulungannya, Pak. No. Kita telisik lebih jauh dan kita pelajari lebih jauh. Ketika dikatakan Esau melihat yang merah-merah itu, Esau adalah contoh seseorang yang lebih mementingkan apa yang bisa dilihat mata dibandingkan yang spiritual yang dari Tuhan. Loh, saya sendiri kaget saudara. Bunyi apa ini? Esau adalah contoh seseorang yang sebenarnya lebih mementingkan yang kelihatan depan mata dibandingkan yang secara spiritual yang dia punya. Dia adalah contoh seseorang yang mengejar yang mata bisa lihat. Udah itu aja. Yang kelihatan-kelihatan aja deh. Yang nyata-nyata aja deh. Kenapa kita begitu percaya dengan mata kita? Sedangkan kalau misalnya Anda pelajari ketika ada pelangi. Yang segitu banyak spektrum yang ada di warna pelangi itu. Mata manusia hanya bisa menangkap 0,03 dari semua spektrum warna yang ada di pelangi. Cuma 0,03% dari semua spektrum warna yang ada, manusia cuma bisa nangkep 0,03%. Artinya apa? Banyak hal yang sebenarnya itu nyata, tapi tidak bisa mata kita tangkap. Ada beberapa percobaan pada waktu zaman Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. Oh, zaman Jerman tuh Perang Dunia keberapa? Kedua ya mungkin. Pada waktu itu saudara, ada seseorang yang mengalami kerusakan di lensa retinanya, di lensa matanya. Lalu karena dia seorang pejuang dan pemimpin besar, diusahakan untuk bisa diperbaiki matanya. Akhirnya tidak ada pilihan lain selain selaput yang ada di depan retina itu diangkat dan dilapisi dengan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang biasa, cuma pelindung saja. Sedangkan retina kita itu dilapis dengan anti UV. Jadi mata kita ini nggak bisa, kalau ada UV yang sangat berbahaya itu nggak bisa langsung masuk ke mata kita. Dan ketika itu dibuka, orang ini melihat segala sesuatunya dengan warna yang beda. Dia bisa melihat di tengah kegelapan malam. Sampai akhirnya dibuat satu pasukan, itu retinanya diangkat semua itunya. Tapi itu pun tidak bisa melihat segala warna dengan sempurna. Anda terbayang, Anda melihat saya aja ini warna merah, semua sepakat pasti ini warna merah. Tapi ketika Anda bisa melihat spektrum warna yang lebih lengkap, belum tentu warna ini yang Anda lihat.
Bisa jadi Anda melihat warna-warna lain yang ada di sekitar saya. Bisa jadi Anda bisa melihat beberapa aliran listrik atau medan magnet dan sejenisnya. Banyak hal yang tidak bisa ditangkap oleh mata kita, tapi sebenarnya itu real dan nyata, termasuk segala hal yang spiritual yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Tapi berapa kali kita kadang-kadang kalau bertemu sama teman kita, udah leh, jangan suruh gue baca Alkitab untuk gue mah yang nyata-nyata aja, yang kelihatan mata aja apa yang harus dikerjakan. Itu cabul di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan itu nafsu rendah. Kenapa dibilang nafsu rendah? Karena dia melihat apa yang cuma bisa dilihat mata, tapi sebenarnya itu tidak berharga kalau dibandingkan segala sesuatu yang spiritual yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, kita lebih mau yang spiritual atau yang material? Jujur. Iya. Jujur. Spiritual. Harusnya. Saya kalau ditanya juga kadang-kadang bisa jadi yang material loh. Saya nggak berani menguji diri saya sendiri, saudara. Tuhan yang tahu. Misalnya, saya datang ke tempat ini bawa beberapa kilo emas. Ya, beberapa kilo emas. Lalu saya tanya misalnya, oke, yang mau yang material, ambil 100 gram, boleh pulang. Atau 200 gram per orang. Atau wah bisa dibagi rata Pak, 500 gram atau setengah kilo per orang. Loh lumayan. Lumayan. Bahasa Jawa ketok moto gitu kan, kelihatan di matanya, ada wujudnya. Siapa yang mau hikmat dan pengertian, tolong tetap duduk di sini. Yang mau emas, boleh diambil di meja depan. Satu orang 500 gram, setengah kilo. Ayo. Gak usah dijawab, jujur aja sama diri kita sendiri. Padahal ditulis dalam firman Tuhan di Amsal dikatakan apa? Keuntungan dari hikmat dan pengertian itu keuntungannya lebih besar daripada emas, perak, dan batu permata. Kenapa? Karena tanpa pengertian dan hikmat, pengertian dan hikmat itu wadahnya, saudara. Ngerti ya maksud saya? Pengertian dan hikmat itu wadahnya. Itu bisa dilihat gak? Gak bisa. Skill manajemen keuangan bisa dilihat gak sama mata? Gak bisa. Emasnya bisa dilihat? Bisa. Yang lebih berharga yang mana? Ya kalau sekarang sih yang ini dulu lah, besok saya bisa cari rekamannya. Ada yang kayak gitu. Kita memandang rendah yang spiritual dan itu dipandang cabul sama Tuhan. Tuhan mau menekankan dalam diri kita, nah apa yang aku taruh mungkin matamu gak bisa lihat. Tapi itu lebih berharga dari segala sesuatu yang bisa dilihat sama mata. Karena apa? Kalau Anda lihat di dalam Amsal, hikmat dan pengertian keuntungannya lebih besar daripada emas, perak, dan batu permata. Karena itu wadahnya. Kalau kita tidak punya wadahnya, emas, perak, batu permata, kita pegang kayak air, saudara. Ngerti maksud saya kayak air? Anda pasti pernah dengar beberapa cerita-cerita orang yang menang lotre sampai dapat triliun, berapa ratus miliar dan sebagainya. Apa yang terjadi 2 tahun kemudian, dia lebih miskin dari sebelumnya. Kenapa? Karena dia tidak punya wadahnya. Begitu juga dengan segala sesuatu yang sebenarnya yang mata kita bisa lihat, itu wadahnya nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Jangan terlalu percaya sama mata kita, saudara. Dunia ini membuat pemikiran orang zaman sekarang berevolusi untuk lebih material, lebih materialisme. Buktinya apa? Bahwa pikiran manusia berevolusi.
Saya dulu sempat mau buat tesis ini waktu kuliah, saudara. Pikiran manusia itu berevolusi, saudara. Buktinya apa? Anda lihat lukisan-lukisan orang ribuan tahun yang lalu. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman permulaan. Anda kalau perhatikan, lukisan manusia ketika dia menggambar manusia yang lain, mukanya sama semua. Betul nggak? Mukanya sama semua. Yang beda apa? Ornamen-ornamen yang di sekitar dari lukisan orang itu. Yang membedakan apa? Sejarahnya. Bahkan orang-orang zaman dulu bisa menggambarkan roh-roh yang mengikuti orang itu. Itu mereka bisa lihat. Tapi wajah manusianya sama semua mereka gambar. Semakin ke sini sampai ke zaman Yunani, mulai manusia menggambar art itu lebih detail, otot-otot apa segala macam itu mulai kelihatan lebih detail, tapi muka masih sebagian besar sama. Semakin ke sini sampai ke pori-porinya itu bisa dilihat semakin nyata. Kenapa? Bukan berarti orang zaman dulu nggak bisa ngelukis, enggak. Karena orang-orang itu melukis apa yang gini ya, perspektif yang mana yang dia lihat, itu yang dia lukis. Cara melihat orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang sangat-sangat berbeda. Semakin kesini semakin material. Dan dunia akan memaksa yang namanya nafsu cabul Esau ini menjangkiti orang-orang Kristen. Sehingga lebih mementingkan apa yang kelihatan mata. Tapi saya terlalu percaya, kita semua berkumpul di sini bukan karena kita melihat dan mencari apa yang cuma sekedar kelihatan mata. Amin. Ya, saya juga berharap saya kayak gitu, saudara. Ya nggak apa-apa kan, gini kita saling mengingatkan. Karena gini lah, jujur lah, pengalaman. Saya sharing dikit. Suatu hari, saudara, ada seseorang konseling sama saya. Dia ngubungi saya. Pak, tolong Pak, doain. Ini ada kasus seperti ini, ada kasus tanah, sengketa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong, istri saya sebenarnya Pak, ini membutuhkan keluar uang waktu itu berapa? 30 M untuk pembebasannya. Bayangin itu berarti tanahnya segede apa, saudara? 30 M. Harusnya keluar segini Pak. Tapi istri saya selalu bilang, dia dapat dari Tuhan untuk menghubungi Bapak. Dan ini bisa diselesaikan dengan cara seminimal mungkin. Tolong Pak. Saya nanya sama dia, mau saya hadir sebagai hamba Tuhan atau profesional? Kalau profesional saya akan kenalkan dengan orang-orang yang ngerti dengan hal ini. Baik secara hukum, surat menyurat, ormas untuk menduduki dan sebagainya. Ya namanya orang yang nyari yang murah atau sebagai hamba Tuhan aja Pak. Oke. Kalau gitu kita cukup doa saja. Doa, datangi ke tempat itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Singkat cerita. Berapa bulan? 2 bulan kemudian. Goal, saudara. Beres. Padahal dia sampai nanya, Pak ini kayak gini, sampai akhirnya saya memperkenalkan ke dia ormas-ormas tertentu untuk bisa bantu dia dan seterusnya. Bantu dia untuk kenal dengan orang-orang tertentu yang bisa bantu dia. Singkat cerita, beres. Dari harusnya keluar 30, dia cuma keluar kurang dari 6 M. Singkat cerita, saudara. Lalu dia bilang sama saya, ini puji Tuhan Pak. Beres, ini istri saya udah mulai cengar-cengir karena dia udah tahu ceritanya, saudara. Karena dia yang menenangkan saya, udah kayak gitu aja. Dia bilang kayak gini, puji Tuhan Pak, beres semuanya. Bisa ketemu nggak? Oh ya bisa. Ketemu, ngobrol, udah pulang. Terus WA lagi, Pak boleh minta nomor rekening? Ya toh?
berbunga-bunga kita, iya kan? Berbunga-bunga. Coba, saya berdoa, Pak, supaya Bapak lebih dapat hikmat dari Tuhan. Kurang begitu berbunga-bunga kayaknya. Lah ini tanda, berarti saya juga harus bertobat. Ya kan gitu, saudara. Kita sama-sama bertobat. Pak, tolong ya Pak, nomor rekening Pak. Saya mau memberkati Bapak. Saya ini merasa sangat diberkati Pak. Oh iya. Kok kayak gitu cepat saudara, tak kirim saudara ya. Tuh. Otak ini mikir saudara. Dulu saya tuh cukup sering ada orang pabrik atau apa minta tolong doain ini itu apa segala macam. Sampai akhirnya saya tuh pernah ditegur sama Engkong Yusa. Kowe kita apa jadi dukun Kristen apa katanya. Saya berpikir dulu, kan ini melayani. Enggak, kamu membuat orang terikat sama kamu. Bukan nyari Tuhan, tapi nyari kamu. Kok kamu memang tulus, ajari mereka untuk berurusan dengan kuasa gelap. Jadi dengan atau tanpa kamu, mereka tetap bisa peperangan sendiri. Bertobat, saudara, bertobat. Nah lalu kayak gini, mulai ngitung saudara ya. Wih, tadinya harus keluar kira-kira 30 M ya, ember ya. 30 M. Mikir kan, ini minimal kalau misalnya dia ngasih perpuluhannya ini kan lumayan. Gitu? Berapa? 3 M, loh lumayan. Waktu itu kita lagi pusing, kalau nggak salah mau pindah kontrakan atau apa, saya lupa lagi saudara. Wah lumayan, terima kasih Tuhan, ini jawaban doa gitu ya. Lumayan. Sudah itu saudara, sorenya, nggak ditransfer sampai malam, besoknya ada transferan masuk. Wih saudara ya, tak lihat ini. Tebak berapa? Ayo, tebak berapa? Ayo berapa? Hah? Berapa? 1 juta? Ada lagi? Berapa? 5 juta, oke ada lagi. Tega-tega kaliannya sama saya. Tega semua sama saya, gak apa-apa wis. Berapa? Jiko itu berapa Pak? Aku 25. Oke. Siap ya? Berapa coba? 300.000. Sampai tak liai saudara, tak hitung nolnya. Saya nanya sama istri saya, ini kalau nolnya segini ini berapa? 100.000. Oh iya, tak hitung lagi, tak hitung. Loh ini piye sih? 300.000 ini. Tak hitung lagi, tak hitung. Yang ini yang di belakang titik ini dihitung nggak? Ya gak dihitung katanya. Oh iya. Wih bener ya 300.000. Mulai nanya dia, kenapa? Enggak, saya belum berani cerita sama dia. Enggak apa-apa. Tak hitung lagi, oh mungkin depannya bukan RP ya. Ini mungkin US, tapi gak mungkin. Tak lihat, ini sampai saya browsing kayak orang gila saudara. USD sama RP itu ya jelas beda kan gitu. Ini rupiah 300.000. Lemes enggak? Lemes saudara. Akhirnya saya sharing sama dia, yang ternyata ini kayak gini. Tahu reaksi dia gimana? Wah, syukur kata. Wes sayang kita itu dipelihara sama Tuhan, jangan berharap sama manusia. Saudara, ngalami kayak gitu lumayan loh. Lumayan. Ya, lumayan sampai linglung kita ngitungin nol ini berapa ini. Sudah itu. Saya sampai cerita sama Pak Daniel pada waktu itu, cerita sama saudara saya. Itu Pak Daniel sampai gini, "Loh, udah lendek mana orang itu?" kata. Terus saya bilang, tapi ya sudahlah, ini mengajar saya, mendidik saya. Terkadang kita melihat seperti Daud kan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Tetapi pertolonganku dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Mata kita seringkali melihat gunung-gunung, orang-orang yang bisa kita andalkan. Jebus 300.000. Mamam tuh kan gitu. Selera humornya Tuhan keren banget. Mau marah, ya nggak bisa. Ya sudah saudara. Ya udah Tuhan aku minta ampun, Tuhan aku bertobat.
Udah saudara. Berapa hari kemudian orangnya WA lagi, udah males saya saudara. Tak lihat, Pak, mohon maaf. Saya ini kemarin ini kurang bersyukur Pak. Dalam hati, sadar. Mohon maaf ya Pak. Tapi saya mau memberi Bapak lebih. Pak, boleh minta alamat Bapak. Saya mau ngirim sesuatu ke tempat Bapak. Wah. Beberapa saudara-saudara, wah happy ending ini. Ya, bentar. Sesudah itu saudara, Pak, sudah saya kirim. Jadi saya nggak kasih alamat rumah saya kasih alamat AOC saudara, alamat kantor. Udahlah, saya nggak pusing. Pak, sudah saya kirim. Ingat apa? Jangan berharap dengan manusia. Ya sudahlah, ya wes. Dalam hati saya gini, ya wes lah, ini orang udah bertobat ya puji Tuhan. Mungkin ini orang mau ngasih motor bebek atau apa, ya udahlah gitu. Ya udahlah ya lumayan motor bebek. Walaupun gak bisa digoreng ya toh, bisa dinaiki. Saya jalan saudara dari rumah. Sampai mau nangis saya ceritain. Saya jalan dari rumah. Sampai ke kantor AOC, ke gedung AOC. Tak lihat-lihat, apa ya mobil gitu ya, saya lihat-lihat. Ada mobil baru. Plat merah, lumayan. Masuk ke dalam. Tanya, ada kiriman buat aku? Oh ada kok. Loh apa? Ini, kasih bungkusan. Oh bukan yang di depan rupanya. Ya sudah gitu, dikasih bungkusan. Bungkusannya itu bentuknya setablet saya gitu saudara. Ya segini ya. Tak gini-giniin, ini apa ya? Penasaran nggak? Penasaran, tapi ya sudahlah tak bawa pulang ke rumahnya. Pasti dalam hati saya, oh mungkin emas, sopo kalung atau apa. Oh ya sudahlah. Udah. Tapi saking penasarannya saudara, belum sampai rumah nih. Di dekat rumah saya itu ada pecel lele. Saya sembari jalan tak buka, penasaran toh. Wes kak popo lah Tuhan, ya wes lah dapat ini, ya sudah saya terima saja. Dibuka, itu apa saudara isinya? Kemeja yang bahannya, kan saya dulu pernah jualan kaos saudara, jadi ngerti lah bahan. Ini kemeja tapi bahannya kayak bahan spanduk gitu loh. Yang kok dipakai saudara ya, lebih cenderung menyerang ke kulit kita. Dibuka merah-merah gitu kira-kira, wah jadi polkadot badannya. Saya sampai, jujur ya, habis ngeliat itu baju kemeja saudara, satu buat sekeluarga dibeliin. Itu ya, kaki itu bisa lemes loh saudara. Saya sampai pucet udah gitu, si tukang pecel lele, Pak, kenapa Pak, duduk dulu di sini. Saya dikasih minum, kayaknya Bapak ini lebih baik gitu ya. Dikasih minum, Pak, kenapa Pak? Oh enggak apa-apa. Udah gitu saya pulang sembari lemes. Saya ngasih lihat ke dia, ketawa lagi. Masih belum tobat kata dia. Tapi sadar nggak sadar, kita pengen, bener nggak? Nah ini kadang-kadang. Yang kadang-kadang kita harus belajar dan baru ngerti setelah ngalami. Kalau belum ngalami, kita nggak tahu kualitas kita. Amin saudara. Saya kok terlalu percaya. Banyak hal yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara dan saya sampai detik ini. Dan saya percaya ketika Tuhan mau menguji saudara untuk menaikkan level, kita semua harus menang. Amin. Cerita saya tadi sebagai contoh, nih loh, contoh saya kalah. Lebih baik kalau misalnya saya berani sharing ketidakberhasilan saya. Karena apa? Supaya Anda menertawakan saya. Lumayan. Yang paling tega dari saudara kan 1 juta tadi. Masih lumayan. Kan? Cerita aslinya lebih sadis. Ya, 300.000. Tapi ini menjadi suatu warna dalam hidup saya dan membuat saya ngerti. Iya Tuhan. Mataku ini kadang-kadang nafsu cabul Esau itu masih ada. Amin saudara. Ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, ambil keputusan untuk kita kerjakan dan berakar kuat dalam Tuhan. Amin saudara.
Mari kita tutup Alkitab kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk yang Kau singkapkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami sadar kami gak bisa tanpa Engkau. Bahwa kami masuk untuk mengalami Engkau secara pribadi. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang memiliki api yang redup apalagi padam. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus menambahkan minyak dalam hidup kami. Dan pastikan menyala Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Abang mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Tidak ada satupun yang mandul, tidak ada satupun yang mati, tidak ada satupun yang kerdil. Semuanya boleh berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna dengan percepatan yang dari Tuhan, dan berbuah lebat. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami boleh menjadi saluran kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi duta-duta kerajaan-Mu. Sehingga kemanapun kami melangkah, ada atmosfer kerajaan surga sampai radius seluas-luasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bawa kami, paksa kami Tuhan, untuk bertumbuh kuat di dalam Engkau Tuhan. Bakar kami kembali dengan cinta-Mu. Bakar kami kembali dengan cinta-Mu. Mengalami Engkau secara pribadi, menjadi warna yang kuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan, amin, amin. Oke, saya kembalikan. Oke. Mari kita langsung perjamuan kudus saudara ya. Oke, sembari dibagikan saudara perjamuan kudus, saya mau kasih kesaksian sedikit. Anak saya yang pakai baju hijau ini saudara, ya boleh berdiri dulu. Bukan yang kecil, yang gede. Nah, dulu pernah sempat divonis sama dokter kanker kelenjar getah bening. Karena terjadi pembengkakan, dia demam tinggi, bercak-bercak, tapi dia tetap semangat dan dokter sampai bilang ini karena ada damage di kepalanya sehingga dia harusnya otak memerintahkan untuk istirahat tapi dia nggak kerasa. Yang mengerikan dari hal itu adalah di titik tertentu begitu tumbang nggak bisa bangkit lagi. Di MRI apa segala macam dicek, hasilnya sangat mengerikan. Waktu itu saya masih ingat saya harus gerak misi ke Sumatera Utara. Kalau nggak salah itu baru-baru Gunung Sinabung, saudara. Tuhan, aku nggak bisa meninggalkan anak istriku dalam keadaan seperti ini, saya bilang. Dan saya bilang apa adanya. Untuk ngecek lagi, saudara, saya nggak ada uangnya waktu itu. Saya ngomong sama Tuhan, aku mau nurut Tuhan. Sekarang apa yang harus aku kerjakan buat anakku? Tuhan bilang, anak ini harus ambil perjamuan kudus dan kerjakan dengan pengertian. Saya panggil dia, waktu itu umur berapa ya Angel? Umur berapa ya? 4 tahun, lebih kecil dari Azriel, lebih kecil dari yang kecil saya nih berarti saudara. Lebih kecil lagi, saya bilang sama dia, Syara masih terlalu muda untuk terima perjamuan kudus. Tapi Syara harus ngerti, saya bilang, ketika nanti ini diangkat, ini apa Syara? Dia bilang, oh ini roti, ini anggur. Ya. Tapi nanti setelah diangkat, ini bukan lagi roti, ini bukan lagi anggur, tapi ini adalah tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Syara tahu tubuh dan darahnya Tuhan Yesus
masuk ke dalam tubuh Sarah, apa yang terjadi? Dia jawab, Sarah jadi Superman, Pak. Pemahaman anak yang sangat sederhana, tapi dia menangkap bahwa ada sisi ilahi ketika itu mengalir dalam kehidupan kita, sisi ilahi itu yang berkuasa dalam hidup kita. Dia lakukan perjamuan kudus. Beberapa hari kemudian, saya ngomong sama istri saya masih di Medan waktu itu, cek lagi sekarang, cek. Istri saya bilang, oh ini udah enggak, ini kita beriman sudah sembuh, kita beriman loh, ya aku ya beriman sembuh. Tapi saya pengen tahu ini nyampe enggak imannya kan gitu. Cek. Enggak ada duitnya. Saya kebetulan waktu itu ada berkat. Saya langsung cek. Diambil, kalau nggak salah 1 tabung atau berapa, ini saya lupa lagi darahnya. Udah gitu di MRI dan lain sebagainya. Dibilang, ini hasil sebelumnya ini punyanya siapa? Ketuker mungkin. Loh kenapa? Ini nggak ada bekas-bekasnya pun sama sekali nggak ada. Sembuh, pulih total. Bahkan waktu berangkat dia udah nggak demam tapi bercak-bercak semua, polkadot badannya merah-merah semua. Itu waktu sampai di rumah sakit itu nggak ada bercak-bercak itu sama sekali, nggak ada. Dicek sembuh total. Bahkan kalau kejar betah bening kalau udah pernah bengkak itu ngempisnya tuh nggak bisa normal lagi untuk hilang sama sekali. Tapi ini nggak ada bekasnya sama sekali, saudara. Saya terlalu percaya ketika kita mengerti apa yang kita kerjakan malam ini. Ada sesuatu yang ilahi mengalir dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara, kita kerjakan dengan hikmat. Tuhan. Mari kita berdiri saudara. Tuhan kami angkat Tuhan. Roti dan anggur ini di atas kepala kami. Ini bukan lagi roti dan anggur, tapi ini adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ini akan menjadi perjanjian baru dan kekal bagi hidup kami. Menjadi persekutuan yang indah antara kami dengan Engkau. Sehingga ketika darah-Mu mengalir dalam peredaran darah kami, segala sesuatu yang ilahi daripada-Mu aktif. Dan ketika tubuh-Mu, firman-Mu bergema dalam hidup kami, benih-benih ilahi yang daripada-Mu aktif dalam hidup kami. Menguasai hidup kami, sehingga segala sesuatu yang bukan daripada-Mu tidak dapat bertahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan yang indah ini. Layakkan kami. Mari kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan yang indah ini dalam hidup kami Tuhan dengan Engkau Tuhan. Tuhan berkuasa dan bertahta dalam hidup kami. Engkau yang terus bertahta dan berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Pengudusan yang daripada-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Dan segala sesuatu yang ilahi yang daripada-Mu nyata dalam hidup kami semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin.